Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sofa Olediba, NIM 1120102, kelas HKIC. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang bertemakan Yang Muda Bicara Sejarah. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah peradilan Islam dari masa ke masa. Untuk yang pertama yaitu peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW, itu mencapai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di masa Rasulullah SAW, sejarah peradilan ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Untuk fase Makkiyah sendiri itu terjadi mencapai 13 tahun, di mana kondisi umat Islam itu masih terisolir, kurangnya kuantitas dan kapasitasnya masih relatif lemah, jadi belum bisa membentuk suatu komunitas. Sedangkan untuk fokus pada penanganannya sendiri itu lebih ke akidah dan tauhidnya dengan mengurangi dan menghilangkan kebiasaan kaum musyrikin, yaitu menyembah berhala. Dan belum ada kesempatan untuk membentuk suatu perundang-undangan, maka sebagian besar atau hampir seluruhnya untuk surat Makkiyah itu tidak ada tentang hukum aktual ataupun amaliyah, karena lebih fokus ke penanganan tentang doktrin, teologi, dan akidahnya saja. Yang kedua yaitu fase Madaniyah. Di sini kondisi Islam sudah semakin kuat, kapasitasnya juga lebih meningkat dan kuantitasnya itu bertambah, dan sudah mulai ada pemerintahan sendiri, sehingga diperlukan adanya tasri atau pembentukan perundang-undangan karena sudah mulai disyariatkannya tentang peraturan pernikahan, perceraian, warisan, hutang piutang, dan lain sebagainya. Hal ini juga tercermin dalam surat-surat Al-Quran, yaitu surat-surat Madaniyah, itu sudah memuat tentang ayat-ayat hukum. Di Madinah sendiri ada semacam undang-undang, yaitu dinamakan Piagam Madinah, yang mengatur tentang hubungan sosial politik masyarakatnya, entah itu dari masyarakat Islam dengan Islam ataupun dengan agama yang lainnya. Piagam Madinah merupakan suatu undang-undang tertulis yang berpedoman kepada Al-Quran dan ijtihad Rasul ataupun pengilhaman. Untuk peradilan pada masa Rasulullah SAW itu memiliki beberapa kriteria ataupun ciri khas, yaitu sederhana, tidak formal, tetapi masih memenuhi rukunnya. Kemudian pasti ada peninjauan ulang suatu permasalahan agar terhindar dari suatu kesalahpahaman, dan ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan untuk pendelegasian tugas yudikatif itu Rasulullah SAW memiliki beberapa cara. Yang pertama, mengutus sahabat untuk menjadi kepala daerah di suatu wilayah. Yang kedua, menugaskan sahabat untuk menjadi hakim di suatu daerah. Yang ketiga, itu menugaskan sahabat untuk mendampingi sahabat lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk kriteria hakim ataupun yang harus diperhatikan untuk menjadi hakim itu ada beberapanya. Yang diantaranya yaitu tidak boleh memutuskan suatu perkara dalam keadaan emosi atau marah, karena takutnya itu menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kemudian dilarang untuk menerima suatu suap dan hadiah, karena hadiah itu berpotensi untuk menjadi sebuah praktek suap yang dilakukan oleh suatu oknum-oknum tertentu. Sejarah peradilan Islam yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, itu memiliki sistem peradilan yang sama dengan sistem peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa ini terfokus kepada penanganan para kaum murtadiin yang keluar dari Islam dan kaum pembangkang yang tidak membayar zakat kepada kaum fakir miskin. Sedangkan untuk jabatan hakimnya sendiri ditugaskan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena pada masa ini konflik-konflik belum terlalu muncul. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diperkirakan memimpin pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi ini, tugas pemerintahan sudah mulai beragam karena Khalifah Umar sendiri itu mengirimkan Abu Darda untuk menjadi hakim di wilayah Madinah, kemudian ada Syarah di wilayah Basrah, ada Abu Musa al-Asy'ari di wilayah Kufah, kemudian Utsman bin Qais di Mesir, dan Abu Ubaidillah di wilayah Syam.
Pada masa ini, khalifah membatasi wewenang hakim dan pengangkatan qadhi. Dan penyelesaian suatu permasalahan itu semuanya bersumber hanya kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Pada masa ini juga pengadilan informal sudah mulai ada. Sedangkan untuk prinsip peradilan itu, Khalifah Umar bin Khattab menganut prinsip risalatul qadha untuk penyelenggaraan peradilan. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu juga ditunjuk sebagai peletak dasar piranti lunak peradilan, karena pada masa ini untuk pertama kalinya itu ada sistem peradilan. Sedangkan untuk masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an itu sudah ada sebuah gedung khusus untuk sebuah permasalahan. Jadi ada kemajuan sendiri antara dari masa Umar bin Khattab kepada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan juga mengikuti pengangkatan qadhi, kemudian ada memberikan surat khusus untuk qadhi, memberi gaji untuk hakim, kemudian mengangkat pejabat administrasi peradilan dan penyempurnaan administrasinya. Kemudian yang disayangkan itu pada masa Utsman bin Affan itu terdapat sistem nepotisme. Tapi ada beberapa pendapat juga yang menganggap bahwa pada masa itu memang yang diangkat sebagai pejabat itu sudah memenuhi kriteria dan mampu menjadi apa yang sudah diamanahkan. Tapi ada yang berpendapat juga bahwa itu sebuah praktek nepotisme karena mengangkat pejabat itu dari kalangan saudara-saudaranya sendiri. Sedangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan, karena banyak faktor yang menuntut untuk Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan qadhi bersikap tersebut. Kemudian menjalankan tugasnya berdasarkan kejujuran juga dan kasih sayang, memberi petunjuk pengangkatan hakim, kemudian memberi gaji kepada gubernur dan pejabat itu sendiri. Untuk sejarah peradilan Islam yang ketiga yaitu masa Bani Muawiyah dengan khalifahnya yang pertama yaitu Umayyah. Untuk peristiwa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Muawiyah yaitu peristiwa tahkim antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Khalifah Umayyah atau sahabat Umayyah itu, dengan diwakili dari pihak Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan pihak dari Muawiyah itu Amr bin As, dan dimenangkan oleh sahabat Muawiyah. Untuk setelah kepemimpinan Ali itu wafat, kemudian digantikan oleh Hasan, dan Hasan mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah dan memberikan pemerintahannya itu kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sedangkan pada masa dinasti Muawiyah ini, pusat pemerintahan itu diganti di Damaskus sebagai ibu kota negara. Khalifah pertama dinasti Muawiyah yaitu ada Umayyah yang memerintah pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Sedangkan untuk ke-14 khalifahnya diantaranya 5 khalifah yang paling berjaya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan itu sendiri, kemudian ada Abdul Malik bin Marwan, kemudian ada Malik bin Abdul Marwan, kemudian ada Walid bin Abdul Malik, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Hashim bin Abdul Malik. Dan untuk sistem khalifah diganti menjadi sistem monarki atau turun-temurun. Untuk bentuk autokrasinya yaitu pemimpin yang berkuasa, pemimpin yang berkuasa. Jadi untuk rakyatnya itu harus memenuhi ataupun mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemimpinnya itu sendiri. Berbeda dalam segala hal dengan rakyatnya. Untuk pendapat ahli, lembaga kehakiman diketuai oleh lembaga hakim memutuskan ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk lembaga kehakiman diketuai oleh lembaga hakim yang memutuskan suatu permasalahan itu. Untuk pendapat ulama tidak lagi dihargai oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu terfokusnya hanya kepada pemimpin, sedangkan untuk ulama itu diabaikan saja. Kemudian kurangnya perhatian pemerintah terhadap
lembaga peradilan dan kewenangan hakim dibatasi oleh masalah perdata. Untuk sejarah peradilan Islam yang keempat yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini itu hanya meneruskan peradilan atau sistemnya itu hanya mengikuti dari peradilan dinasti sebelumnya yaitu dinasti Muawiyah. Untuk perkembangan kehakimannya itu sendiri itu sangat mengalami kemajuan. Tidak hanya memberikan sarana peradilan akan tetapi sudah mulai disusun untuk hukum material yang akan digunakan oleh hakim sebagai dasar pengambilan keputusannya. Sedangkan untuk organisasi kehakimannya itu sendiri sudah mengalami perubahan, diantaranya telah diadakan jabatan penuntut umum atau kejaksaan. Jadi sudah mulai ada kemajuan-kemajuan di bidang peradilannya pada masa Bani Abbasiyah ini. Ada jabatan Diwan Qadhi Al-Qadha, ini mirip dengan Departemen Kehakiman. Kemudian ada Qadha Al-Aqdi, ini merupakan hakim yang meliputi provinsi yang mengetuai pengadilan negeri. Kemudian ada Qadha Al-Ansar, ini merupakan hakim kota yang mengetuai pengadilan negeri juga. Ada Al-Sutah Al-Qadhiyah, ini jabatan kejaksaan di ibu kota negara. Sedangkan untuk secara umumnya, kewenangan badan-badan pengadilan itu ada Al-Qadha. Al-Qadha merupakan lembaga yang berfungsi memberikan penerangan dan pemenerjaan hukum, yaitu menyelesaikan masalah sengketa, kemudian perselisihan dan masalah wakaf. Berarti ini khusus hanya untuk permasalahan perdata saja. Sedangkan untuk Al-Hizbah itu ini menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman, atau ini bisa disebut juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian ada Al-Mazalim, yaitu mengurusi dan menyelesaikan perkara perselisihan antara rakyat dengan negara. Kemudian ada Al-Mahkamah Al-Askariyah, ini merupakan lembaga militer. Hakimnya adalah Qadhi Al-Askar atau Qadhi Al-Jun. Ini menghadiri sidang-sidang di Dar Al-Adl, yaitu terutama apabila menyangkut anggota militer tentara. Berarti ini semacam departemen yang khusus menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang kemiliteran. Islam yang kelima yaitu pada masa Turki Utsmani yang berkuasa kurang lebih 6 abad. Wilayah yang dikuasai pada masa Turki Utsmani yaitu 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Sedangkan untuk jumlah pemimpinnya diperkirakan mencapai 36 sultan dan 1 khalifah. Sedangkan untuk awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu madhab, kemudian diresmikan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Untuk kodifikasi hukum perdata itu menetapkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi negara, dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I. Kemudian ada penyusunan satu pendapat madhab yaitu dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, mengompilasikan hukum Islam dari madhab yang berbeda, kemudian dijadikan dalam satu kondisi saat itu, menyesuaikan kondisi yang ada di wilayahnya. Kemudian mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam, misal hukum perdata, madani, kemudian ada perdagangan atau tijari, dan pidana atau jinai. Sedangkan untuk kendala kodifikasinya itu sendiri yaitu sumber tasyri Islam, itu ada kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri Al-Quran dan Hadis, takutnya apabila ada kesalahan dalam penafsirannya. Kemudian ada kebebasan berijtihad. Selain berijtihad adalah sebuah keniscayaan, beranggapan jika hasil ijtihad telah dikodifikasikan berarti tidak lagi menerima ijtihad lain. Jadi harus menyesuaikan dengan zaman dan waktunya juga. Sedangkan untuk masa sebelum Tanzimat itu dibantu dengan 2 pegawai tinggi, Sudazan untuk urusan pemerintahan dan Syaikh al-Islam untuk urusan keagamaan. Sedangkan untuk bentuk peradilannya pada masa itu adalah al-juz'iyat, mahkamah biasa atau rendah, kemudian ada mahkamah al-istinaf, itu mahkamah banding, kemudian ada mahkamah at-tamyiz, itu ada mahkamah tinggi, dan mahkamah al-istinaf al-ulya, itu adalah mahkamah agung. Sedangkan untuk latar belakang
munculnya Tanzimat tadi adalah Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Kemudian ada pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa dan munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut tersebut. Sedangkan untuk bagaimana sikap masyarakat pada masa Tanzimat itu tradisional yang berusaha. Sedangkan untuk masyarakat tradisional itu berusaha mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak pada mazhab yang sudah ada. Sedangkan untuk masyarakat yang modern itu menawarkan gagasan agar fikih perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat pada saat itu. Untuk sedangkan masyarakat reformis itu melontarkan gagasan bahwa fikih yang ada tidak mampu merespons berbagai perkembangan yang muncul sebagai eksis perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multidimensi. Sedangkan untuk kritik terhadap gerakan Tanzimat itu kedua piagam yang menjadi dasar pembaharuan Tanzimat mengandung paham sekularisme, ada sikap pro-barat dan sikap otoriter. Sedangkan untuk realisasi reformasi di bidang hukum itu adalah diundangkannya Piagam Gulen pada 1836, di mana piagam ini dimulai pembaruan di berbagai bidang dilakukan, salah satunya adalah di bidang hukum. Kemudian ada dikeluarkannya Piagam Humayun Hot 1 Syarif Humayun pada 1856. Piagam ini lebih banyak mengandung pembaruan terhadap orang Eropa yang berbeda di bawah kekuasaan Utsmani. Di antaranya penghapusan hukuman bunuh bagi orang yang murtad. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Dusturia pada tahun 1877 Masehi. Ini adalah kode etik hakim dalam memutuskan perkara agar terhindar dari hawa nafsu dan keinginan pribadi dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian ada didirikannya Mahkamah At-Tamyiz An-Naqd, yaitu lembaga untuk memantau kinerja hakim dan memecat qadhi yang sekiranya dia itu sudah melanggar hukum. Sedangkan untuk pasca Tanzimat itu di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang juga tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi sudah diambil dari hukum barat juga, yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam, sehingga memunculkan sumber-sumber hukum yang saling berbeda pula. Sedangkan untuk lembaga peradilan masa Turki Utsmani ini juga berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Untuk kritikan dari cendekiawan Islam kerajaan Utsmani pada pembaharuan syariat tidak lagi hanya dilanggar, tetapi kedua piagam yang dikeluarkan meski pada dasarnya menjunjung tinggi syariat, namun praktiknya banyak mengadopsi hukum barat, jadi sedikit keluar dari hukum Islam itu sendiri. Untuk hukum syariat dan adat dihapuskan diganti dengan hukum barat. Perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan undang-undang yang diadopsi dari Swiss. Jadi secara keseluruhan itu sudah menganut dengan hukum barat. Kemudian ada sejalan dengan perkembangan peradilan, karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum Islam dan berijtihad sudah tidak berarti lagi. Jadi pada masa Turki Utsmani itu syariat Islam sudah melebur ke dalam hukum barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.